Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Oke, ya menarik banget dan juga yang lagi ngetren juga kalau nggak salah ini ya kau ya, kita bisa beli tanah virtual ya. Kan sekarang metaverse lagi Ah, dibikin gitu ya. benar-benar. Dan itu menarik banget sih. Ternyata NFT itu dibeli gitu ya, bukan hanya oleh individual tapi juga company-company. Kayak kemarin ada berita Big Four consulting firm, mereka beli tanah di Decentraland di mana gitu. Iya, Oke, ternyata use case-nya udah mulai kelihatan lah ya gitu NFT ini. benar-benar. Nah, ngomongin NFT lebih jauh, kita mungkin bisa melihat fenomena di Indonesia. Karena ini baru lumayan super duper ngetren gitu ya. Bahkan sampai orang tua aku juga nanyain, NFT itu apa sih? Karena sesosok orang yang bisa dibilang influence banget di bidang apa NFT Indonesia ini gitu ya, yaitu Gozali ya. Nah, si Gozali sendiri mungkin dia bisa dibilang salah satu contoh yang paling populer. Jadi orang terjun ke dunia NFT saat ini gitu ya, terutama di Indonesia. Nah, bagaimana sih pandangan Konago sendiri dengan NFT sebagai easy money gitu ya kan si Gozali sendiri Hmm. bisa dapat miliaran dari NFT dengan foto-foto selfie gitu. Iya, iya, iya. Ya memang satu sisi itu bagus untuk meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya tahu gitu ya, ada sesuatu yang namanya NFT dan kita mungkin cukup tertarik karena fenomena Gozali ini untuk mempelajari itu. Sama sih kayak Nat urusan mama aku juga habis ngeliat Gozali ini langsung nge-WA gitu. Gue beliin mama NFT gitu. Tapi dia nggak tahu itu apa sebenarnya gitu kan. Tapi karena seru banget, jadi kayak semua pengen tahu gitu. Em, Kalau dibilang easy money, sebenarnya banyak sih ya. Memang orang yang mendadak ibaratnya kaya gitu kan ya di dunia NFT ini. Tapi secara persentase mungkin ya kecil banget gitu kan ya. Ada hal atau faktor yang mungkin berkontribusi kenapa Gozali itu bisa ramai banget. Ada juga mungkin yang orang seperti dia yang mengupload berbagai karyanya tapi juga sampai kapanpun kayak membusuk gitu di blockchain gitu. Diam di sana terus tapi nggak naik-naik gitu. Jadi aku rasa memang bisa dibilang ibaratnya terjun di dunia NFT ini bisa mungkin mendatangkan uang dalam usaha yang cukup mudah, tapi aku rasa kita nggak bisa terlalu mengandalkan itu. Pertama dan kedua, mungkin secara nggak sadar tuh itu bisa membuat kita menjadi ibaratnya tergantung gitu sama situasi ini. Karena aku ngelihat nih ya banyak situasi di mana beberapa kenalanku dan temanku ngelihat gampang banget dapat uang dari NFT itu setiap hari tuh mereka grinding mulu di Twitter, di Discord dan lainnya sampai ngelupain mungkin pekerjaan mereka di dunia nyata gitu. Karena diam-diam dapat satu ETH gitu, siapa yang nggak mau gitu kan. Jadi satu sisi itu memang dapat uang dengan jumlah banyak, tapi satu saat itu kadang ngerusak diri kita gitu. Kita menjadi ibaratnya melemparkan semua tanggung jawab kita ke investasi ini yang kadang kita nggak tahu itu akan berhasil atau enggak gitu. Jadi ya banyak faktor yang bisa mungkin melibatkan kesuksesan itu, tapi aku rasa ya namanya kita manusia nggak bisa sepenuhnya bergantung pada hal ini, jadi perlu ada keseimbangan juga sih. Jangan diam-diam mengharapkan easy money. Gitu. Yep, itu perlu di notes tuh ya teman-teman. Dan juga kalau tadi teman-teman yang bingung satu ETH itu apa, jadi ETH itu mata uang di cryptocurrency ya, yang Benar. market cap-nya kedua terbesar setelah Bitcoin, gitu. Biar teman-teman nggak bingung nih. Nah, selanjutnya dari tadi kita ngomongin hal-hal yang mungkin menarik dari NFT, hal-hal yang Hmm. baik gitu ya dari NFT. Tapi sebenarnya ada kontroversi-kontroversi juga sudah di bidang NFT gitu ya. Salah satunya adalah money laundering. Ya, Hmm. karena sifat yang nggak dalam bentuk fisik atau gimana. Nah, mungkin boleh dong minta pendapat Konago terhadap NFT as a money laundering. Ya, Ya. oke. Jadi dunia NFT dan cryptocurrency ini kan dunia yang perkembangannya begitu cepat gitu kan ya, ibaratnya. Ya. Dan aku rasa em, hukum kita baik di Indonesia ataupun di luar tuh belum mampu untuk cukup keep up dengan perkembangan teknologi ini. Gitu. Jadi kita ibaratnya belum bisa sepenuhnya mungkin mengeluarkan aturan-aturan yang bisa cover up situasi dan transaksi yang ada di NFT gitu. Jadi banyak tuh orang-orang yang diem-diem tiba-tiba beli gambar ini yang sebenarnya mungkin secara dunia NFT komunitas itu value-nya nggak segitu, tiba-tiba dia beli segitu gitu ibaratnya. Banyak dicurigai bahwa mungkin itu melakukan self trade gitu. Kayak dia jual ke dirinya sendiri sebanyak 100 Ethereum gitu. Tapi di sistem blockchain kan kelihatannya beda. Dia
melakukan pembelian itu atau penjualan itu gitu. Jadi memang sebenarnya di dunia NFT ini yang kayak gitu cukup banyak sih ya. Antara money laundering ada, juga scam, rug pull, itu banyak banget di sini dan aku rasa buat kita yang mungkin mau mencoba terjun sini harus cukup memahami sih beberapa kemungkinan-kemungkinan itu. Jangan sampai kita terjebak awalnya pengen investasi dan akhirnya terjebak pada tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan kita. Kayak situasi kayak gitu. Ya money laundering salah satunya dan itu cukup banyak terjadi sih aku rasa. Jadi ibaratnya ini adalah zona baru yang mungkin belum tersentuh hukum dan banyak orang mengeksploitasi zona tersebut untuk yang mendapatkan keuntungan gitu. Yep, intinya sih kejahatan ada di mana-mana ya kok ya. Bahkan kalau kita beli lukisan, kita beli jam tangan Holy Trinity atau apa, itu mungkin aja bisa jadi money laundering atau gimana. Yang penting do Iya, your own research ya, Dior. Dior ya, bener karena ini namanya kan art gitu kan ya. Di satu Mhm. sisi memang value-nya sangat subjektif dan orang bisa aja membuat nilai secara berlebihan yang mungkin tidak sesuai dengan valuasinya gitu. Jadi ya mungkin sisi kualitas subjektif itu yang mungkin dimanfaatkan juga sama orang sehingga ibaratnya ya ini jadi zona di mana mereka bisa melakukan money laundering. Oke, yep, thank you atas tanggapannya kok. Itu juga menarik banget ya teman-teman sekalian. Nah, mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang ke depannya ya, gitu ya. Apa yang bisa kita pikirkan tentang NFT, tentang Bitcoin gitu ya. Karena mereka cryptocurrency dan blockchain sendiri sistemnya diasosiasikan dengan desentralisasi dan juga bisa menjadi mungkin contoh sistem keuangan masa depan dan bagaimana para Hmm. artis ya bisa menginsentifkan karya mereka juga gitu ya. Nah mungkin apa tanggapan Konago terhadap masa depan daripada sistem-sistem ini gitu? Oke. Jadi intinya kan ini adalah shifting besar-besaran dari dunia yang centralized ke dunia yang decentralized gitu ya. Sepemahamanku adalah ketika kita memiliki kemajuan teknologi, itu akan membantu kita untuk mendapatkan akses jauh lebih mudah dibandingkan mungkin beberapa puluh tahun ataupun ratusan tahun sebelumnya gitu. Jadi kayak mungkin misalkan shifting ke dunia media sosial gitu ya, Web 2.0 gitu ya. Kayak kita bisa menikmati beberapa kuliah-kuliah online yang mungkin sebelumnya nggak terjangkau sama kita gitu. Aku bayangin aku waktu zaman-zaman awal COVID itu aku bisa menikmati kuliah Introduction to Psychology di Harvard gitu. Gimana mungkin IPK aku nggak bakal nyampe sih sebenarnya untuk bisa masuk kelas itu gitu. Tapi dengan perkembangan teknologi itu bisa tersampaikan ke mungkin orang seperti itu gitu. Begitu pula dengan dunia decentralized di NFT ini ataupun cryptocurrency gitu. Semua orang menjadi punya kesempatan ekstra di sini. Gitu. Semua orang menjadi punya kesempatan di sini. Gitu. Nggak cuma mereka yang mungkin di Amerika ataupun di tempat-tempat yang mungkin lebih maju lainnya, yang ibaratnya punya kendali akan banyak hal gitu, tapi kita yang mungkin di tempat-tempat negara-negara berkembang lainnya juga punya kesempatan untuk jump in gitu ke dunia yang sedang shifting dari centralized ke decentralized ini. Gitu. Nah, akan tetapi ketika kita masuk ke dunia ini, dunia decentralized, kita juga harus paham bahwa tanggung jawab itu menjadi kembali milik kita gitu. Bayangin gini, kalau kita kena scam di dunia nyata saat ini dan uang kita di bank itu diambil, itu kita bisa lapor protes ke banknya gitu kan. Saya baru jadi tipu sekian puluh juta dikirim dari nomor rekening ini ke rekening ini dan seterusnya, dan mereka bisa melakukan sesuatu akan hal itu. Tapi beda dengan dunia decentralized gitu. Kalau NFT lo kecurian, lo nggak bisa ngelapor ke siapa-siapa gitu. Nggak ada yang mau tanggung jawab. Kenapa? Karena tanggung jawabnya di kamu. Ini ownership-nya di kamu. Sehingga kalau kamu buat kesalahan, ini juga sepenuhnya karena kamu gitu. Jadi kita nggak bisa tuh nyalahin exchange ini, nyalahin platform ini. Kenapa? Karena kuncinya ada di kita selama ini. Gitu. Kalau secara psikologi sih, aku ngelihatnya sebenarnya ini juga momen bagaimana kita sebagai manusia menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan dewasa gitu. Kita nggak bisa tuh seenaknya komplain, nggak bisa seenaknya ngeluh, protes ketika platform tertentu melakukan kesalahan. Kenapa? Karena pada di dunia decentralized nanti, entah itu tanggung jawab akan keuangan kita, kepemilikan barang kita, perilaku kita di dunia NFT ini dan lainnya, itu semuanya akan menjadi tanggung jawab kita gitu. Jadi sekarang sih kita masih meraba-raba ya. Ibaratnya ini kan dunia NFT masih dalam bentuk percobaan dan
mungkin primitif gitu ya. Tapi aku cukup excited sih melihat bagaimana kita sebagai masyarakat atau society pelan-pelan mulai turn in ke sini dan melihat bagaimana ini bisa menjadi bentuk baru gitu ya dari society kita secara digital gitu. Karena kalau sekarang kan kita masih berkutat di media sosial, orang mengatakan mungkin selanjutnya pindahnya ke dunia ya metaverse dan NFT ini gitu. Oke, menarik banget dan juga bagi teman-teman yang belum tahu, NFT itu sendiri bukan cuman buat mungkin dibilang investasi, koleksi, tapi juga bisa for charity juga gitu ya. Hmm, Dan ini ngebantu banyak banget orang-orang di kehidupan sosial kita gitu ya. Jadi kalau kemarin aku lihat ada anak umur 12 tahun, dia ngebuat NFT bisa kumpulin berapa juta dolar, akhirnya dia sumbangin untuk preserve belugis gitu ya, nah, ya, paus itu kayak, wah sebenarnya ke depannya itu bakal interesting banget kita melihat NFT gitu ya, karena bakal banyak banget ya hal-hal yang baru yang bisa dilakukan untuk kepentingan bersama juga melalui NFT ini gitu ya. benar-benar benar. Jadi kayak ibaratnya ini tuh menghilangkan kebutuhan apa sih perantara gitu dari Mhm. seseorang ataupun artis, seniman ataupun orang yang memiliki visi bagus kepada orang-orang di sekitarnya gitu. Kalau dulu mungkin kita mikirin bagaimana kita harus ngirim donasi ke sini, ditransfer ke sini dan lainnya. Sekarang dengan adanya NFT kita bisa benar-benar mengkat perantara itu sehingga kita bisa membantu orang tuh secara langsung gitu. Nggak ada tuh platform perantara ngirim ke sini baru dikirim ke sini. Dengan begini kita bisa ngeliat pertanggungjawabannya secara langsung gitu. Karena itu kan kelihatan di blockchain-nya nih. Ketahuan nih kalau dia misalkan habis itu ngirim ke rekening pribadinya. Tapi ketahuan juga kalau dia bisa benar-benar menyalurkan itu ke dana ataupun tempat penampungan donasi itu. Jadi memang ibaratnya ini bisa sangat membantu kita, mungkin para kreator ataupun para inisiator yang punya mimpi-mimpi atau vision yang bagus, tapi saat yang bersamaan kita sebagai penggunanya juga tentu berarti harus lebih mendalam lagi risetnya gitu, karena banyak juga orang-orang yang mungkin menggunakan ini untuk kepentingan yang tidak baik gitu. Wah, ini kita udah ngobrol-ngobrol selama 20 menit sampai 25 menit lebih tentang NFT dan gak sabar banget ya sebenarnya ngelihat ke depannya si NFT ini kayak gimana. Apalagi kalau kita lihat ya perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook yang menjadi Meta, Apple semua udah mulai beralih ke metaverse dan NFT juga gitu ya. Dan wah, sepertinya beberapa tahun ke depan akan interesting banget lah. Oke, Benar-benar benar. thank you banget buat Konago yang masih mau diajak ngobrol-ngobrol nih awal tentang NFT. Kita belajar banyak banget dan mendapatkan insight yang menarik gitu ya. Buat teman-teman sekalian, tenang aja. Ini bukan episode terakhir daripada Obsesif. Kita masih ada episode lainnya yang kalian bisa dengarkan di Spotify Obsesif juga. Gitu. Oke, untuk itu terima kasih banyak buat Konago dan teman-teman sekalian yang udah mendengar. Kita masih akan ketemu lagi di lain kesempatan dan jangan lupa untuk mendengarkan podcast Obsesi. Thank you teman-teman semua dan Konago. Sampai bertemu. Bye bye.